Baby, kamu masih bangun? Astaga, kirain tuh kamu udah tidur. Aku lihat kamu tuh kayak di kasur, selimutan gitu kan. Makanya aku kira kamu tuh udah tidur. Jadi ya udah, aku langsung mandi barusan tuh. Aku pulang kerja, apalagi malam-malam lembur gini, ya gerah banget kan. Jadi aku mandi. Kenapa sih sayang? Mau cerita nggak sama Mas? Kenapa kamu nggak tidur? Kenapa kamu begadang lagi? Gak capek apa? Iya, sini-sini. Kamu cerita sama Mas ya. Jadi kenapa istriku yang satu ini, istriku, cintaku, sampai begadang terus tiap hari? Overthinking lagi ya? Gini ya, Mas tuh gak akan pernah bosan bilang ke kamu. Kalau kamu butuh bantuan Mas, kamu butuh suatu, bilang aja sama Mas ini. Karena Mas selalu ada buat kamu. Kamu tuh tanggung jawab Mas. Kalau sampai kamu sakit lagi nanti, kalau sampai kamu, apa ya, stres, pokoknya kayak gitu. Mas tuh paling gak mau. Mas tuh pengen kamu sehat, kamu bahagia lagi. Biar bisa gangguin Mas kayak sebelumnya. Iya, kayak gitu tuh kan. Kamu nih ya kalau dibilangin Mas kayak gini tuh langsung semangat banget. Ya udah sini. Biar Mas kalian boboin kamu ya. Mas punya cerita, kamu mau denger gak? Hmm, ini tuh cerita masa lalu Mas tahu. Kamu penasaran kan? Tapi kamu harus janji sama Mas. Kamu sambil rebahan, selimutan. Kalau ngantuk kamu harus tidur ya. Jangan paksain kamu buat bangun. Atau kamu buat nanya-nanya ke Mas. Janji dulu nggak? Hmm, janji ya. Ya udah. Ini Mas masuk kasur juga kok. Biar Mas pat-pat sekalian sini. Hmm, biar kamu hangat. Biar kamu tuh nggak kedinginan lagi. Biar Mas temenin sini. Jadi tuh ya. Dulu tuh Mas tuh kayak orang yang sangat, apa ya, bandel tau. Dulu waktu sekolah Mas tuh sering bolos. Sering gak ngerjain PR gitu. Apalagi dulu Mas pas SMA tuh, ya
bisa dibilang kayak anak paling bandel paling bawah gitu loh. Jadi Mas tuh kayak punya circle sendiri, dimana orang-orangnya tuh isinya orang-orang bandel semua. Dan Mas tuh kayak ketuanya gitu. Tapi karena capek dimarahin mulu kan, capek di apa ya? Dulu Mas sampai pernah dibawa ke ruang BK gitu. Sampai benar-benar diomongin sama itu guru. Sampai Mas tuh pengen marah, tapi ya semenjak kejadian itu tuh Mas tuh selalu mikir gitu. Kebetulan sampai tiap hari, bukan kebetulan deh. Kayaknya emang gara-gara itu tuh Mas selalu overthinking tiap hari. Kayak Mas tuh selalu nanya, ini kalau aku bandel kayak gini terus, aku kasihan juga sama orang tua ya. Aku jadi takut sama masa depan juga gitu. Aku jadi, ya pokoknya orang yang gak mau dibilang bandel lagi lah. Banyak banget kejadian yang kayak Mas lakuin tuh. Sampai benar-benar satu sekolah tuh tahu gitu tentang Mas. Bahkan waktu itu tuh bandelnya tuh sampai kelas 3 gitu. Sampai kelas 12 kan. Cuman di saat Mas naik ke kelas 3 tuh, kayak mungkin sekitar setelah 3 bulan, ya sekitar 3 bulan 4 bulan kan, Mas tuh sadar. Mas tuh ngajak teman-teman Mas buat tobat gitu. Iya buat tobat. Hey, janjinya apa tadi? Gak boleh nanya, gak boleh apa-apa. Kamu dengerin, kamu tidur ya. Mas tuh mau cerita dulu masa lalu Mas. Kalau kamu ngantuk bobo ya. Hitung-hitung ini tuh lagi ceritain kamu biar kamu tuh tidur. Oke? Jadi gitu. Sebenarnya Mas sampai ngajak teman-teman buat tobat gitu kan. Guys, kita tobat yuk. Kita jadi orang baik aja gak sih? Gimana kalau kita bikin surprise buat sekolah ini gitu? Kalau orang bandel pun bisa bikin. Namanya terkenal bukan dari sisi negatifnya gitu. Dan waktu itu Mas kepikiran buat bikin band gitu kan. Bikin ya kayak pentas seni lah buat perpisahan nanti gitu kan. Kayak udah kepikiran dari situ. Karena Mas juga apa ya, nggak terlalu pinter kan. Di kelas juga sering bolos kelas. Mas aja heran kok bisa ya Mas sampai naik ke kelas 12 gitu. Tapi ya udahlah ya di situ aja gitu pikirannya tuh. Akhirnya waktu itu Mas bikin band sama teman-teman. Kayak kita diem-diem belajar gitu. Biar sisi sekolah tuh nggak tahu. Biar nanti tuh kayak tiba-tiba kita naik aja ke panggung. Kita main gitu. Dan akhirnya bener. Waktu itu kayak ada pentas seni gitu kan. Pentas seninya tuh kayak diadain sama OSIS gitu. Itu tuh sebelum ujian nasional kalau nggak salah tuh. Jadi dari kelas 12 itu tuh kita sering main band. Bahkan sering belajar gitu kalau kalau gabut itu di tempat bandnya tuh. Dan yang waktu itu lakuin kita tuh sumpah seru banget. Kita ngajuin diri buat tampil di sana dan orang-orang tuh kayak nggak percaya gitu. Karena ya kita tuh bandel banget. Kita tuh nggak ada apa-apanya gitu di tim. Ya nggak ada perbandingannya lah sama orang-orang di sana tuh. Dan akhirnya kita naik. Terus kamu tahu nggak yang lucu tuh apa? Yang lucu tuh pas Mas naik sama teman-teman, kita tuh nyanyi lagu Wibu. Kita
kita tuh nyanyi lagu anime gitu, dan orang-orang pun kayak kaget gitu. Apalagi yang teman-teman mas, teman-teman cewek gitu kan, mereka sering nonton anime, sering nonton K-pop gitu. Waktu itu kita ngadain eh, lagu gitu kan, nyanyi lagu ibu gitu. Mas tuh lupa judulnya tuh apa ya. Pokoknya sampai orang-orang tuh buat datang ke panggung, ke depan panggung gitu. Dan mereka tuh sampai nyanyi bareng gitu. Yang lucunya tuh gini, kita tuh kayak pakai baju sangar, dikiranya tuh mau nyanyi lagu rock atau apa gitu. Ternyata tuh malah nyetel lagu idol gitu loh. Seriusan tuh kayak lucu banget tuh. Sampai sekarang pun mas masih kayak keinget ketawa-ketawa gitu. Mas kan masih inget nih ya sama temen-temen mas di SMA gitu. Kayak masih kontak-kontakan juga sampai sekarang. Dan kadang kalau kita ketemuan, kita nongkrong bareng gitu, kita tuh kayak saling ngejek satu sama lain gitu. Siapa sih waktu itu tuh kayak paling malu-malu? Siapa sih waktu itu paling mendominan gitu, paling barbar banget? Ini tuh kayak banyak banget ceritanya tuh. Tapi dari situ tuh kita tuh langsung percaya gitu. Kalau kita tuh mau, kalau kita tuh usaha, semuanya tuh ya bisa gitu. Asalkan apa? Asalkan kita tuh mau. Asalkan kita tuh mau berubah semuanya tuh. Jadi yang sebelumnya tuh overthinking, karena mungkin overthinking tuh kayak cuma dipikirin doang, nggak dilakuin apa-apa gitu. Jadi ya lama kelamaan kita tuh stres gitu. Tapi kalau overthinkingnya tuh ada solusi dan langsung dilakuin tuh ya, gini lah hasilnya. Yang awalnya malu-malu kita tuh langsung pede gitu. Langsung semangat banget ceritanya tuh. Emang lucu banget di masa-masa sekolah tuh. Mas tuh kadang kangen sama teman-teman mas. Kangen ngobrol, kangen apapun gitu lah. Itu setelah mas keluar sekolah. Tapi setelah mas ketemu kamu juga nih, kamu tuh kayak pengisi hati mas juga tau. Kadang kalau mas kangen seseorang, mas tuh kangen banget. Pengen curhat, pengen ngobrolin suatu, pengen bahas overthinking mas gitu sama satu orang tuh. Sekarang mas udah dapat solusinya tau. Dan ya, kamu ini udah jadi orang spesial buat mas. Kamu ini udah jadi orang yang selalu ada buat mas tuh. Di saat mas lagi capek, di saat mas lagi butuh perhatian, butuh kasih sayang, kamu tuh selalu ada. Kamu tuh selalu peluk mas gitu. Kamu tuh selalu kelus-kelus kepala mas dan selalu bilang, semuanya baik-baik aja kok sayang. Ada aku di sini. Kamu selalu bilang gitu sama mas. Sekarang giliran mas ya. Jadi kalau kamu sampai overthinking kayak gini, kamu bilang aja sama mas. Kamu gak usah mikir yang aneh-aneh. Kamu cuma harus pikirin mas aja sekarang. Jangan sampai kamu stres. Jangan sampai kamu sakit. Mas tuh paling gak mau kalau kamu sakit. Soalnya kalau nanti kamu sampai sakit, mas tuh bingung. Mas tuh panik. Karena mas tuh sayang banget sama kamu.
Mas tuh gak mau kamu tuh kenapa-kenapa. Karena Mas tuh pengen kamu tuh selalu ada buat Mas kayak gini. Jadi sekarang kamu tidur ya. Kamu gak usah mikir apa-apa. Mungkin kamu ngerasa kalau beban kamu tuh banyak. Beban kamu tuh berat banget. Kamu ngerasa kamu tuh gak berguna, kamu tuh ngerasa apa-apa gitu. Enggak ya sayang, no no ya. No no no. Kamu ngerasa berat gitu karena kamu ngerasa sendirian itu tuh. Karena kamu ngerasa kamu yang usaha semuanya. Coba kamu lihat aku. Kalau sampai kamu seberat itu, kamu gunain Mas ya. Biar bebannya itu dibagi dua. Biar kamu gak sendirian. Biar kamu gak capek lagi ya. Karena sekarang juga Mas selalu ada buat kamu. Di saat kamu selalu ada buat Mas, Mas juga selalu ada buat kamu sekarang tuh ya. Jadi sekarang kamu tidur. Sini. Udah tidur ya? Puk sayang. Oh, tuh. Istirahat ya sayang. Bobo, istirahat. Aku selalu ada buat kamu. Kalau kamu butuh tempat pulang, peluk aja aku. Karena yang paling tahu tentang kondisi kamu tuh, aku. Aku yang selalu ada buat kamu. Aku yang selalu di sisi kamu. Jadi kalau kamu butuh apa-apa, bilang aja sama aku ya. Ya meskipun kamu udah tidur tapi gak apa-apa. Sekarang bobo ya sayang. Biar aku puk sini. Tuh. Aku puk. Sayang banget sama kamu. Sekarang istirahat ya. Semoga besok kamu ceria. Kamu bahagia. Kamu gak sedih lagi, oke? Sekarang bobo. Bobo ya sayang.